Bapak tahu saya pernah jalan dengan rambut bergar itu, saya dibilang monyet di mall yang sangat luxurious sekali. Kalaupun saya tidak Nasdem pun saya akan pilih beliau sih. Saya akan memilih orang yang punya hubungan ketuhanan bagus. Kenapa? Karena kalau hubungan ketuhanannya bagus, insya Allah hubungan kemanusiaan pasti bagus. Terus beliau bilang ke saya bahwa saya paham karena asisten saya juga salah satu asisten saya juga orang Papua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel Kewarasan, yang terus memperbesar, meninggikan kewarasan. Karena dengan kewarasan itulah kita bisa menjemput harapan. Dan punggawa kewarasannya hari ini adalah orang yang keren. Keren karena tidak banyak di channel ini menghadirkan perempuan, pemilik puan. Olfa Al-Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Kalau mendengar nama Olfa itu sangat trendy banget ya, keren banget, kekinian banget ya. Iya ya, masa sih? Atau kamu lebih senang disebut Olfa? Iyalah Olfa, karena Olfa sudah biasa. Oh, Olfa jadi agak beda, agak unik gitu ya. Iya. Dan kamu malu menyebut nama dirimu Sarifah ya? Tidak malu? Kenapa malu? Saya bangga lah. Itu semua namanya di situ Olfa, nggak ada Sarifahnya. Karena tidak, itu kan mereka yang tulis. Masa saya mau request, Pak? Iya. Oh, bukan karena malu terus kamu sembunyikan. Tidak, saya bangga sekali. Alhamdulillah, Allahu Akbar ya. Masya Allah. Oke. Bapak, saya mau tanya sebelum Bapak mulai, kenapa jarang ada perempuan di sini? Memang perempuan-perempuan yang dihadir di sini agak terbatas. Saya ngundang biasanya Fauzia Husnul gitu-gitu loh. Ya kan waktunya jauh. Teman-teman perempuan itu jauh lebih sibuk loh. Serius. Karena kan ngurusin rumah seperti budaya patriarki kita di Indonesia ini. Ngurusin jauh lebih sibuk terutama dan anak. Iya, apalagi kalau mereka aktif di luar. Jadi kesibukannya luar biasa. Baik. Dan saya sangat berterima kasih ketika kemarin Olfa, aku juga dong pengen kesini. Saya sangat berterima kasih sekali karena itu yang saya tunggu-tunggu. Makanya gitu temanmu nanti juga Vina, kita akan undang. Jadi, dan itu justru yang anak-anak muda. Betul. Terima kasih, Bapak. Olfa. Ya. Kamu memang berasal dari Papua, mengaku Papua atau merasa Papua hari ini? Semuanya. Tiga-tiganya. Jadi asal dan asli itu kan tidak sama ya. Kalau saya aslinya itu bapak saya Fakfak keturunan Arab, ibu saya Jayapura keturunan Arab juga. Tapi kalau asal, saya asal Papua lah, karena saya lahir besar di Papua, KTP Papua kan. Jadi orang Papua bisa keluar dari Papua, tapi kepapuaan tidak akan bisa keluar dari Papuanya orang Papua tersebut. Jadi saya Papuanya kental sekali. Dalam darah saya ini ada Papuanya, jadi saya bangga sekali. Oke. Sejak kapan orang tua di sana? Sejak kakek nenek atau kakek moyang? Kakek moyang di sana ya? Iya, dari Al-Hamid itu 150 tahunan yang lalu sudah masuk di Fakfak menyiarkan Islam dan berdagang ya. Jadi sebagai salah satu marga paling tua di Fakfak dan Al-Hamid ya. Berdagang. Ya. Tapi orang tuamu pedagang? Tidak, abah saya tuh dulu kapten kapal, ibu saya dulu sempat jadi polwan, habis itu jadi kontraktor, lebih kepada pengusaha, entrepreneur ya. Ibu saya tuh sangat ini banget, punya banyak usaha dulu ya, ya. Ada banyak yang unik di Olfa dan kita akan kulik dia. Dimulai dari kamu Ratu Indonesia katanya. Putri Indonesia dulu. Bukan Ratu ya, Putri. Amin, Ratu tidak apa-apa juga, saya senang-senang aja dibilang Ratu. Karena kan kalau semut itu yang memimpin Ratu ya, jadi saya juga suka aja dibilang Ratu. Iya. Pemain suri kan juga dari Ratu ya, bukan dari Putri ya, pemain suri. Iya. Tapi Putri saya sering menghormati, kalau Putri kan memang orang yang belum menikah kan. Betul, saya belum. Keceplosan lagi. Saya kira Bapak sengaja mau ngomong ke sana. Oke, betul, Putri belum menikah itu betul. Iya. Jadi bagaimana ceritanya dengan Putri Indonesia? Itu dulu berawal mula dari adik saya yang bungsu, laki-laki. Beliau tuh kayak selalu, ayo kakak tuh pintar banget, kakak tuh tinggi, kakak tuh pokoknya Putri Indonesia deh gitu. Ayo kakak cobalah sekali-sekali ngikut-ngikut kayak gitu. Terus saya cuma yang kayak, it's not my style gitu. Jadi kayak
akhirnya kayak dia, ayo Kak, jadi saya tuh dengan dia sangat dekat, jadi saya kayak rasa kok dia berpikir begitu ya. Akhirnya saya bilang sama adik saya itu, oke Kakak nanti selesai kuliah dulu ya gitu. Jadi ketika pulang ke Indonesia itu langsung memenuhi janji ya, karena saya kalau janji saya tidak bisa kalau tidak tepati, saya takut, jadi saya memenuhi. Tahun berapa tuh ya? Tahun 2015. Saya coba, sudah ya cukup lama tuh saya coba, dan akhirnya memang niat saya waktu itu, ya Tuhan, selama ini dari Papua untuk ikut Putri Indonesia, untuk ikut pemilihan ajang tes kecantikan gitu kan, kayaknya cuma dapat putri persahabatan aja, kayaknya cuma dapat hal apa ya, yang cuma membawa pulang atau mendapat penghargaan yang sesuatu yang kayaknya tidak dilihat secara utuh, maksudnya dilihat sebelah mata aja. Terus saya berdoa mudah-mudahan saya bisa mengangkat harkat dan martabat orang Papua, dan saya selama ini sejauh ini belum ada pernah putri dari Papua yang sampai di top 5 dan dapat putri Indonesia Intelligentsia baru saya. Jadi Tuhan mengabulkan itu. Oke. Tapi ternyata kamu tuh bukan sekedar putri ya. Sekarang kamu ingin memperjuangkan hak perempuan dan terjun ke dunia politik. Betul. Ya. Memperjuangkan hak perempuan atau hak Papua? Hak perempuan. Bukan hak orang Papua. Of course, saya dapilnya Papua. Maksudnya saya pasti perjuangkan orang Papua, tapi juga saya pengen adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki ya. Bisa juga perempuan Papua. Betul juga, perempuan Papua, perempuan secara keseluruhan, dan juga perempuan khususnya perempuan Papua. Ada apa dengan Papua sehingga kamu harus wakili dan lindungi haknya? Banyak sekali. Kalau Bapak bicara tentang Papua itu sesuatu yang sangat kompleks ya, yang tidak bisa kita bahas cuma setengah jam. Jadi orang berpikir bahwa Papua itu sekejam itu. Banyak orang yang tidak mau datang ke Papua atau takut ke Papua karena dinilai Papua itu orang pakai senjata di mana-mana gitu. Papua itu kejam, Papua itu keras. Padahal sebenarnya tidak juga. Pertama itu, jadi saya rasa ini media ataupun saya tidak tahu ya, mungkin bisnis di negara ini saya tidak tahu, sehingga itu Papua dibikin seburuk itu image-nya. Salah satu yang perlu kita koreksi itu nanti ini yang perlu saya perjuangkan. Kayak saya rasa Papua itu yang orang-orang tahu hanya buruk-buruknya saja gitu, atau tidak yang hal kecil yang buruk tapi dibesar-besarkan sekali. Apa misalnya supaya tidak insinuasi hal buruk yang dibesar-besarkan? Jadi misalnya orang misalnya ada, kita semua tahu tentang KKB ya. Tapi KKB itu kan tidak banyak Pak sebenarnya. Tidak seperti yang diberitakan di mana-mana ada KKB, tidak juga gitu loh. Jadi KKB itu ada misalnya ada titik-titik tertentunya gitu kan. Jadi tidak sebanyak itu, dan juga tidak menjangkau masyarakat umum, masyarakat luas. Ada daerah-daerah yang memang bisa dijangkau sama mereka. KKB tapi tidak banyak. Tidak banyak. Coverage beritanya luar biasa. Iya, seakan-akan itu KKB ini seluruh Papua tuh seperti itu, sehingga akhirnya orang tuh ngelihat orang Papua di Papua ini pasti jahat gitu loh, Papua ini pasti kejam. Dan saya mendapatkan itu. Tadi ada salah satu video yang Bapak tanya ada kasus apa, nah itu. Saya bersuara tentang tahu nggak sih, kami itu di rantau, orang Papua itu didiskriminasi sekali gitu. Bapak saya sampai hari ini itu masih dapat perlakuan seperti kami kalau jalan sama beberapa Papua, itu orang mau naik lift nggak mau. Oh ya? Iya, satu itu masalah satu ya. Itu di mana? Di Jakarta? Di Jakarta. Jakarta yang kota besar yang harusnya orang-orang yang berpendidikan, harusnya lebih baik, lebih terbuka pikiran, itu satu. Pasti mereka nggak bicara ya, nggak mau begitu. Cuman kamu merasakan apa diperlakukan seperti itu? Kenapa mereka perlakukan itu? Exactly. Kenapa kamu? Saya mau tanya. Nggak. Perasaan Ova ketika diperlakukan gitu, kenapa mereka memperlakukan? Iya, kenapa? Apakah karena kami Papua berbeda dengan kalian? Apakah karena berita di media seburuk itu? Kayaknya gue yang lebih pantas Papua, karena gue yang lebih hitam nih. Bewokan lagi. Cocok apa di Papua kan bukan cuman apa ya, istri saya juga Papua ya. Iya kan. Satu ini lagi kota ya kayak mana. Jadi itu saya bertanya-tanya terus kayak, Bapak tahu saya pernah jalan dengan rambut begar itu, saya dibilang monyet di mall yang sangat luxurious sekali di Jakarta. Itu orang tuanya dan ibunya dan anaknya ada di meja itu, dan anaknya bilang saya monyet, tidak dikoreksi dengan orang tuanya tidak mengkoreksi. Terus teman saya langsung dia takut karena ini pasti Olva akan bertindak sesuatu. Akhirnya saya datengin mejanya, excuse me, maaf, saya bilang, anak ibu barusan bilang saya monyet. Terus cuma diam.
Langsung mereka kaget karena saya datang. Saya bilang, di dunia ini bukan cuma orang seperti bapak dan ibu dan anak ibu yang ya bapak dan ibu dan anak yang ada gitu loh. Ada seperti saya dan keriting juga gitu. Kalau anak ibu dan bapak salah mohon dikoreksi. Saya gituin langsung. Apa responnya? Karena itu pembiaran. Mereka cuma nganga. Tapi saya merasa itu pembiaran yang akan semakin sering kalau kita tidak Salah satu pelanggaran HAM terjadi karena proses pembiaran. Betul, exactly. Itulah kayak saya pikir ini di Papua, kehidupan Papua yang kayak rasanya ini pelanggaran HAM juga sih, kayak tidak diperhatikan dengan baik ya. Saya pikir itulah juga salah satu motivation di balik saya mau terjun ke politik ya. Mau terjun ke politik ya. Apalagi yang membuat minat Olfa politik salah satu yang bisa dipakai untuk membantu Papua. Katanya sering keliling-keliling, Olfa. Saya sudah turun ke dapil-dapil, alhamdulillah semuanya. Berapa jumlah itu? 8 kabupaten dan 1 kota madya. Oh, kalau cuma seminggu mah kurang. Kenapa? Kalau cuma seminggu mah kurang ya. Baru 8 minggu kan. Tapi saya sudah mulai duluan kan. Jadi karena saya juga sebelum kampanye sudah ke sana duluan. Sudah dan juga tidak ada urusannya dengan kampanye pada saat tidak ada. Jadi memang tidak ada urusan dengan kampanye dan memang saya sudah melakukan itu dari dulu kan Pak. Di video-video saya di YouTube itu sudah banyak yang saya lakukan. Jadi saya melanjutkan aja. Ya. Apa yang paling menarik yang kamu temui yang membuat kamu wow, kurang ajar? Sesuatu yang membuat kamu terobek-robek. Saya tidak setuju dengan banyak orang menyalahkan pemerintah pusat tentang Papua yang tidak nggak banyak kok yang nyalain. Papua kan banyak Pak. Nggak banyak orang yang menyalahkan pemerintah pusat, nggak banyak. Papua itu cukup banyak. Oh di Papua. Di Papua. Oh. Jadi ketika saya bilang ini bukan pemerintah pusat sudah kasih dananya loh, sudah semuanya sudah diberikan kepada daerah, berarti kan pemerintah daerahnya nih gitu loh. Cuman karena saya berpikirnya tidak sama dengan mereka ya, saya pikir saya tidak ikut menyalahkan pemerintah pusat dan saya pikir kalau ada tidak diperhatikannya Papua, memang Papua sudah, saya tidak bilang secara keseluruhan tidak diperhatikan sama sekali, tidak. Tapi ketika kita turun ke pelosok itu betul-betul hidupnya sangat menyedihkan. Harusnya kan mungkin bantuan-bantuan sosial sampai, saya tidak tahu apakah sampai atau tidak, tapi saya rasa bertahun-tahun hidupnya tidak membaik gitu lah. Terus saya pikir kalau saya ingin ini berubah, keadaan inilah setidaknya, atau tidak keadaan yang paling mudah lah adalah air bersih aja tidak ada Pak. Itu di Indonesia yang sebesar ini, yang sekaya ini, yang di Jakarta orang makin kaya banyak banget gitu kan. Pejabat makin kaya banyak banget gitu. Terus air bersih aja tidak punya tuh gimana sih gitu. Kalau kamu ngomong air bersih di Papua, di Jakarta sini, Jakarta Utara air bersih susah loh. Itu kan menjadi pertanyaan buat kita Pak. Padahal semuanya ada di Jakarta kan. Maksudnya masih susah. APBD Jakarta itu besar banget gitu. Kenapa kok tidak bisa? Kenapa? Maksudnya apa yang tidak bisa dilakukan? Apakah tidak ada dananya? Ada dananya. Apa tidak ada teknologinya? Kenapa tidak pergi belajar? Atau pasti bisa. Terus kenapa? Kenapa kok tidak ada? Ini kan pertanyaan besar. Kenapa tidak ada air bersih? Nah, tadi kamu bilang di Papua tidak ada air, susah. Di Jakarta aja nggak ada air. Itu maksudnya saya Pak. Maksudnya di Jakarta yang seharusnya ada semua aja tidak ada. Apalagi di Papua yang tidak dilihat oleh, maksudnya jarang pejabat turun ke sana. Saya di Jakarta karena saya pernah bantu gubernur Jakarta. Itu problemnya adalah korporasi. Jadi air itu bukan lagi diurus oleh negara dan pemerintah. Oke. Jadi kemudian karena ada korporasi, tetap disubsidi yang dapat untung banyak. Korporasinya itu yang jadi soal. Selain air, apa lagi? Ya tingkat kematian ibu dan bayi. Ini kamu ada di mana nih? Di Timika. Kampung apa ini? Ini namanya daerah Pomako. Pomako? Iya. Katanya di sana Timika itu kota yang bagus. Ternyata masih banyak orang masih hidup di sini. Sangat banyak. Jadi mereka hidup di tenda-tenda begitu ya? Iya, tenda-tenda. Tapi itu ada rumah-rumah panggung itu? Ada rumah panggung juga, tapi itu kayak mungkin 10, 15 keluarga di dalam situ gitu loh Pak. Jadi itulah yang menurut saya quality of life di Papua itu di banyak daerah di Papua itu quality of life-nya sangat rendah. Kasihan kan, satu tenda begitu bisa 20 orang gitu loh Pak. Tidak layak. Kalau kita bilang kurang layak itu masih sopan ya, ini tidak layak. Oke. Air.
kesulitan rumah. Bapak lihat tuh perutnya besar-besar semua kan, karena itu yang tadi saya bilang, busung lapar, stunting, iya. Jadi dari perspektif kesehatan, ya perspektif itu satu, pemerintah pusat sudah memberi, iya. Tapi kemudian pengelolaannya dan kontrol dari pusat kurang, menurut saya. Jadi pusat juga bersalah karena tidak melakukan kontrol. Exactly. Setelah itu, terus motivasinya lagi itu, jadi air bersih, Bapak, air bersih itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi airnya tidak bersih, anak-anaknya jadi tidak sehat. Terus anak-anak yang tidak sehat, bagaimana mereka mau sekolah atau mendapatkan pendidikan dengan misalnya mereka pun punya kemauan, mereka kurang sehat. Jadi kalau kesehatan dan pendidikan dan ekonomi itu menurut saya sangat berkesinambungan, gitu loh. Kamu nggak konsentrasi di isu pendidikan? Saya mau menyehatkan anak-anaknya dulu sebelum ke sekolah. Jadi pendidikan itu penting, tapi kalau anak-anaknya tidak sehat, anak-anaknya stunting, anak-anaknya busung lapar, itu juga menurut saya apa gunanya? Kematian ibu hamil juga? Iya, kematian anak-anak kecil sangat tinggi. Ibu hamil, anak kecil? Iya, sangat tinggi. Gitu. Iya. Bagaimana mereka mau mengenyam pendidikan, sedangkan untuk sampai umur pendidikan aja tidak mampu, Pak. Maksudnya karena apa? Meninggal dalam umur dini-dini begini. Kamu bilang tadi pemerintah pusat tidak sepenuhnya salah. Hari ini kebijakan tuh go to east. Sumatera udah dihabisin, Kalimantan udah dihabisin, Sulawesi udah dihabisin. Maksudnya? Sumber daya alamnya dikuras. Dan sekarang mereka ambil S4-nya di situ. Menguras sumber daya alam di Papua. Kamu nggak merasa itu? Itu kan sudah dari dulu, bukan baru. Menguras sumber daya. Dimulai dari Freeport. Tapi sekarang semuanya. Betul. Salah satunya kelapa sawit, betul. Food estate masuk di betul. Papua Selatan di daerah Merauke yang bagus banget itu kan. Bapak butuh orang kayak saya ini mungkin sekitar 10 atau 20 orang baru bisa mengubah negara ini. Jadi maksudnya kalau untuk saya saja yang mengubah ini semua, kecuali saya presiden, itu bisa saya. Saya lagi mempersoalkan, katanya tadi pemerintah pusat tidak sepenuhnya salah. Kebijakan yang ke arah sana. Banyak yang salah, sementara orang-orang ini tidak diangkat. Nah itu Pak, jadi maksud saya itu, Bapak punya kalimat itu, saya sambungkan dengan butuh orang-orang seperti saya. Berarti orang-orang yang seperti yang bikin kebijakan ini, yang menyalahgunakan otoritas, ini kan harus dikikis gitu loh Pak. Kalau cuma saya untuk satu orang saja susah juga. Dan untuk membicarakan tentang Papua itu sangat banyak aspek yang perlu kita bedah, sudah mengakar gitu. Jadi saya harap nanti mudah-mudahan Tuhan meridhoi saya jadi duduk di parlemen 2024 nanti, saya bertemu dengan orang-orang yang satu DNA sama saya. Salah satu pemikiran saya masuk politik itu, Bapak tahu nggak? Saya 6 tahun loh Pak, saya berusaha untuk ngobrolin atau saya menyuarakan hal-hal yang penting di Indonesia, penting di Papua, tentang kesehatan, BPJS, tentang diskriminasi. Saya bersuara dan saya dulu tidak mau masuk politik. Terus saya pikir, ternyata image politik, citra politik didesain sedemikian rupa buruknya sampai orang-orang baik itu tidak mau masuk. Terus saya pikir kalau kita semua yang orang baik, yang tidak berpikir untuk korupsi, yang tidak berpikir tentang kantong sendiri atau perut sendiri tidak masuk, kita tidak beramai-ramai masuk politik, ini orang jahat makin banyak. Putri Indonesia yang pernah masuk ke politik salah satunya Angelina Sonda. Betul. Dan Angelina Sonda mengalami proses pembelajaran yang luar biasa. Ya. Sampai sekarang dia sudah move on jadi orang yang keren. Apa pelajaran yang bisa dilihat dari Angelina Sonda? Sesama putri nih. Tuhan itu memberikan pelajaran hidup kepada setiap orang itu berbeda-beda Pak. Berbeda-beda jenisnya, berbeda-beda tingkatannya. Dan manusia tidak ada yang sempurna ya. Jadi bikin kesalahan, lupa, itulah yang membuat kita manusia kalau menurut saya. Jadi yang mungkin yang beliau pernah lewati dulu, kami bukan sebagai putri saja, saya pikir sebagai bangsa Indonesia juga belajar bahwa untuk berhati-hati dalam mengambil langkah dan juga melihat lebih tepatnya lagi untuk mensaring atau menyaring orang-orang di sekitar kita. Itu sih. Oke, saya sekarang turun sedikit. Apa panggilan tersayangmu terhadap kedua orang tuamu? Kalau mama itu surgaku. Di HP saya juga tulisannya surgaku. Karena?
Surga hanya ada di bawah telapak kaki ibu. Iya. Jadi bapak tidak punya surga gitu? Tidak, bapak itu saya mengikuti Rasulullah yang ummi abi. Jadi mama baru abah. Bukan berarti saya tidak menghargai bapak saya, bukan. Tapi memang saya punya bonding yang lebih dekat dengan ibu saya dalam bangun pagi. Saya habis sholat subuh, saya telepon mama, nanti habis sebelum tidur kalau bisa kita teleponan. Kalau abah itu lebih kepada sesuatu yang intelligence. Jadi kita ngomongin ide, kita ngomongin. Jadi putri intelijensia itu dari bapak berarti ya, bukan dari ibu ya? Kalau bisa juga dibilang seperti itu, tapi kalau secara biologi, secara medis kan sebenarnya kecantikan atau ketampanan atau looks itu datang dari ayah. Terus kepintaran datang dari ibu katanya. Tapi kalau misalnya karena ngomonginnya tentang begitu-begitu dan abah mungkin juga turunnya ke saya. Papa saya itu beliau tuh dulu ini bangun kapal sendiri loh Pak di Papua sana, di Timika waktu pas susah mengambil kayak memindahkan barang dari Pemako ke Agats Asmat itu, beliau bikin kapal sendiri zaman itu. Jadi tahun 2000-an deh. Jadi panggilan sayang untuk kalau Abi, ayah apa? Kapten. Karena beliau kan kapten kapal. Di handphone saya pokoknya panggilan sayang itu semua di Abah surga, Mama surga. Pantes milihnya koalisi perubahan ya, karena timnasnya kapten kan. Oh iya, pas banget. Iya, pas kemarin bilangnya kapten saya langsung ingat Abah. Oh, Pak Shoki langsung lihat mukanya Abah gitu. Oke, ternyata kamu tuh punya banyak. Di sini tulisnya nih, Olva segudang prestasi. Masya Allah ya. Dan berharap Anies jadi presiden. Prestasi apa yang paling membanggakan kamu? Apa ya? Mungkin saya kebanyakan sih ya, jadi agak susah. Karena saya bukan orang yang material ya. Jadi saya piagam-piagam atau trofi atau apapun itu tidak. Makanya yang paling honorable itu dari kamu. Iya, ini saya mau jelaskan. Saya adalah seorang empat. Saya itu sangat memiliki jiwa empati yang sangat tinggi, dan menurut saya itu yang saya paling bangga. Karena di tahun ini, di kehidupan ini tidak banyak orang punya itu. Dan jadi piala dan semua itu saya tidak. It's okay, itu cuman orang akan ingat di masa itu aja. Tapi kalau kita punya kemanusiaan yang tinggi, empati yang sangat tinggi, itu sampai mati pun saya akan bawa itu. Dan itu yang selalu sahabat-sahabat saya. Makanya kenapa saya gampang nangis dan karena saya lihat orang tadi ibu-ibu di situ aja, pas saya mau turun dari mobil saya udah sedih banget lihatnya. Jadi itu kan karaktermu. Tidak, tapi itu pencapaian, karena menurut saya saat ini tidak semua orang bisa mencapai titik itu. Segudang prestasi itu maksudnya kan ada gudangnya tuh, ada prestasinya tuh, empati prestasi. Menurut saya prestasi untuk zaman sekarang tidak semua orang punya. Yeah. Hanya orang yang punya empati dia bisa menjadi orang yang simpati. Exactly. Hanya orang yang punya kemanusiaan, Pak, yang akan punya empati. Karena empati itu jatuh di bawah kemanusiaan, dan negara ini tidak punya masalah terbesar menurut saya di negara ini tuh kemanusiaan. Kalau semuanya punya kemanusiaan, tidak akan ada yang korupsi, tidak akan ada yang macam-macam, tidak akan, Pak. Nah, ini saya tanya sekarang. Korupsi, kemanusiaan. Ada hubungan antara korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan pelanggaran hak asasi. Yeah. Dan mungkin salah satu contohnya ada di Papua. Yeah. Mungkin bisa dihubungin nggak itu, jelasin tuh. Apa dalam konteks Papua ya, karena kamu kan akan jadi dapil di Papua. Tadi balik lagi ya. Jadi kalau dari kita ngomongnya ruang lingkupnya kecil dulu aja ya. Jadi misalnya di yang tadi saya bilang di Timika Pamako itu. Timika. Dan bantuan dari pusat itu besar sekali, Pak. Besar sekali. Tapi kenapa kok tidak meningkat atau sampai kamu harus beli super mie ke pasar Timika? Ya, saya beli banyak. Saya beli kopi, saya beli gula, saya beli teh, saya beli minyak goreng. Itu saya punya empati. Dari kecil orang tua saya selalu bilang saya ini anak hatinya lemah sekali, lembut sekali. Jadi ketika saya selalu pulang, saya kalau ada sesuatu orang minta, walaupun saya baru beli, itu saya kayak gak bisa nggak ngasih gitu loh, kayak nanti kita akan uji. Betul. Jadi kayak gitu. Jadi silakan mau diuji. Apalagi jadi saya pikir kayak harta itu semua. Nah, balik lagi kepada tadi ya, Papua itu pemerintah pusat sudah bantu ya Pak, tapi ternyata kan tidak tersalurkan dengan baik. Ini kan berarti kemanusiaannya kurang. Karena mereka memikirkan perutnya sendiri, memikirkan kantongnya sendiri gitu. Kemana aja duit-duitnya ini?
saya punya kasus real. Teman saya dokter, dia bekerja di Mamberamo Raya. Oke, di Pegunungan ya berarti ya. Mamberamo Raya itu dapil saya. Oke. Nah, jadi beliau telepon saya, terus beliau kasih cerita tentang kejadian di sana bahwa ada bantuan sosial, bantuan kesehatan untuk masyarakat di sana, tapi tidak sampai ke masyarakatnya. Beliau protes. Tahu nggak Pak? Karena beliau protes, beliau difitnah sama seluruh yang sama kepala rumah sakitnya atau apanya gitu, semua orang kayak ayo kamu harus dukung si pengambil kebijakan ini, sampai akhirnya dia itu dikepung sama masyarakat, sampai padahal dia hanya untuk dia memperjuangkan haknya masyarakat. Iya. Terus tahu nggak Pak, si kepala yang mengambil kebijakan, kalau tidak salah kepala rumah sakit, bilang begini, kamu kalau lurus-lurus aja nggak akan maju hidupmu, nggak akan berkembang hidupmu. Ini kan berarti tidak punya kemanusiaan, padahal ini sama-sama orang Papua Pak. Ya. Terus sekarang kalau pertanyaan saya begini, kalau selalu orang Papua asli atau orang asli Papua yang harus menjadi pemimpin daerah ya Pak. Maaf ya, mungkin saya akan ngomong ini mungkin banyak orang yang tidak setuju, tapi saya mau bilang begini. Kalau hanya orang asli Papua yang mendapat kesempatan untuk duduk dan memimpin daerah, jadi kepala daerah, terus tapi orang lain tidak boleh, yang bukan orang asli Papua tidak boleh, tapi buktinya selama ini semuanya orang asli Papua begini-begini aja gitu loh hidupnya. Tapi enggak tuh di Kaimana bukan Papua asli, Iya, tapi di Fak-Fak juga enggak. Akan ada beberapa daerah yang tidak mau Pak. Iya. Oke. Termasuk di Timika kan, Timika tuh tidak boleh sama sekali, harus orang asli Papua. Nah itu kan tadi Timika ya, video gitu. Maksudnya apa bedanya sih gitu loh? Apa bedanya apa sih keturunan atau tidak orang yang punya empati? Sekarang kita milih apa orang yang punya kemanusiaan tinggi, orang yang punya empati tinggi untuk duduk dan memimpin suatu daerah yang lebih baik, atau orang yang hanya karena keturunannya saja tapi ternyata tidak punya kemanusiaan. Oke. Sekarang saya beralih. Kenapa Anies? Anies itu dituduh intoleran macam-macam kayak gitu. Itu kan cuma tuduhan. Iya. Cocok nggak Anies di Papua? Kalau dia jadi presiden tuh, orang Papua senang dia nggak kira-kira? Senang sekali. Kamu yang senang atau orang Papua yang senang? Harusnya orang Papua senang. Karena citra intolerannya itu tidak betul kan. Dan di Papua itu kan orang-orang sangat toleran sekali. Di Papua itu Pak, kalau kami lebaran itu sholat di lapangan, itu yang memberikan karpet atau memberikan koran untuk dipakai untuk alas di sejadah itu orang Nasrani Pak. Ini kok sayang sekali kok tidak di-expose oleh media gitu loh. Ini salah satu bentuk protes saya waktu beberapa tahun lalu, sekitar 3 tahun lalu pas pandemi itu, itulah yang membuat saya diundang Bapak Anies pagi-pagi ke rumahnya untuk sarapan, karena ternyata video itu cukup viral. Konteksnya apa tuh? Saya memprotes media. Oh, protes media karena ada hubungan tadi dengan diskriminasi itu. Gara-gara media memberitakan Papua itu terlalu buruk sekali sehingga kami dapat diskriminasi di mana-mana. Terus akhirnya terus Pak Anies panggil saya bilang kami anak perantau itu merasa banget kan. Terus akhirnya Pak Anies panggil, terus kita ketemu, terus saya menyaksikan betapa baiknya beliau, dan habis itu saya bertemu beliau beberapa kali. Terus saya pikir pun kalaupun saya tidak di Nasdem, jadi saya masuk Nasdem bulan Mei Juni gitu 2000 tahun lalu. Habis itu bulan Oktober Bapak dicapres kan, jadi saya tidak tahu. Jadi ternyata bisa ketemu di kantor DPP kan waktu itu. Jadi kalaupun saya tidak Nasdem pun saya akan pilih beliau sih. Saya akan memilih orang yang punya hubungan ketuhanan bagus. Kenapa? Karena kalau hubungan ketuhanannya bagus, insya Allah hubungan kemanusiaan pasti bagus. Jadi kamu memilih Anies memang sudah ada proses yang lama ya? Sudah. Dan dari situ kamu mengenali benar Anies Baswedan, bahwa dia ternyata di framing intoleran tapi padahal toleran. Sangat toleran.
Beliau kalau beliau intoleran, Pak. Beliau tidak akan peduli dengan saya punya video yang viral itu yang bilang bahwa saya didiskriminasi. Terus beliau bilang ke saya bahwa saya paham karena asisten saya juga salah satu asisten saya juga orang Papua. Ya. Dan ada yang pernah tanya saya, kenapa tidak orang Solo aja atau orang Jawa aja? Bapak cerita ini. Terus Bapak bilang, loh, memangnya harus Solo atau Jawa atau yang bisa jadi asisten? Memangnya cuman ya gitulah. Jadi intinya Bapak mengerti saya frustrasi akan diskriminasi ini. Gitu. Bukan karena yang Solo mau jadi wakil presiden, bukan ya? Itu juga bisa jadi. Mungkin Bapak sudah baca situasi ini akan terjadi kalau jadi Bapak bilang. Oke, sekarang saya mau Bapak tidak tanya kenapa saya setuju apa tidak si itu Solo jadi capres. Oh iya baik. Baik, itu penting. Kamu merasa nggak sih diwakili oleh anak muda yang dari Solo itu untuk jadi kan itunya itu argumennya sekarang waktunya anak muda sehingga ini representasi anak muda. Oh, saya kira dia bilangnya Bapak jangan khawatir sudah ada saya di sini itu ya. Oh, yang itu kan yang bilang tenang. Ya, ada saya di sini ya. Iya. Begini, saya merasa senang karena adanya kesempatan buat anak muda itu saya senang, Pak. Saya senang bahwa ternyata Presiden Pak Jokowi Presiden saat ini mendukung anak muda itu saya senang, diberikan ruang untuk anak muda itu saya senang. Tapi kalau memang betul-betul Bapak Presiden mendukung anak muda, kenapa tidak dari periode lalu? Kenapa baru sekarang pas beliau mau turun? Kenapa? Apakah ada hidden agenda behind it? I don't know ya. Tapi pertanyaan saya cuma kenapa baru sekarang? Kalau memang benar-benar beliau itu mendukung anak muda, kenapa baru sekarang dukungnya? Tenaga ahlinya juga banyak anak muda. Tenaga ahli yang anak muda. Iya, itu. Ini lanjut poin berikutnya. Terus apakah yang dari Solo yang paling pantas? Memangnya secara intelektual, secara pengalaman, memangnya cuma beliau saja yang punya ini gitu loh. Anak muda yang berprestasi, yang punya pengalaman, yang punya pemikiran-pemikiran cemerlang juga banyak. Jadi misalnya siapa yang standarnya gitu? Yang dalam bayangan kamu siapa kira-kira yang pantas yang anak muda itu? Kalau menurut saya sekarang kalau anaknya si Solo ini kan dipantas-pantaskan ya menurut saya. Kalau cuma dipantas-pantaskan banyak orang bisa dipantas-pantaskan. Bisa. Jadi yang pantas siapa? Yang pantas itu yang memang bukan karena nepotisme gitu. Ya siapa? Sekarang sih Bapak tanya saya, kalau memantas-mantaskan diri, saya juga bisa memantaskan diri saya. Iya, yang pantas siapa? Yang pantas siapa? Jadi kan sosok anak muda. Iya, sosok anak muda yang jadi calon presiden atau calon. Yang umurnya kayak dia, yang kayak umurnya 36-an gitu. Saat ini Bapak tanya saya tidak tahu ya. Tidak tahu. Bukan Niji misalnya. Aduh, astagfirullah. Lu kan Niji ketua partai, kamu gimana? Saya mengikuti karena dia ketua partai. Nah, sudah bukan ketua partai lagi dong. Iya, tadinya kan ketua partai. Sekarang kan adiknya yang Solo ini kan yang di ketua partai ya. Subhanallah, mungkin karena gitu ya, kekuasaan itu luar biasa ya di Indonesia ini impact-nya. Kamu dulu bermimpi untuk jadi menteri. Iya. Waktu masih semester 2. Ya. Sudah dari kecil mimpinya, tapi karena punya sosial medianya baru semester 2 itu. Jadi dituliskannya pas Twitter baru ada itu. Baru ada. 2009. Apa ininya kok jadi menteri? Tadi sebagian besar keluarga mantri. Iya, betul. Jadi menteri. Dokter, kamu nggak salah sebut kan mau jadi mantri gitu nggak kan? Mau jadi menteri. Ya Allah, spellingnya please. Ya terus kenapa jadi menteri? Kenapa nggak jadi presiden sekalian? Kenapa mesti menteri tanggung banget? Betul, sekarang sudah rubah juga ininya. Ya sudahlah, banyak sekali orang yang komen di Instagram atau di mana saja. Bolva kenapa menteri sih, kenapa tanggung banget, kenapa nggak presiden? Sebenarnya karena saya mengidolakan sosok almarhum B.J. Habibie. Zaman dulu beliau kan salah satu menteri riset teknologi ya, dan saya waktu itu ibu saya pernah ketemu beliau dan saya tuh kayak oh my god, beliau tuh pintar banget. Iya, pintar banget. Saya sangat suka dengan ilmu pengetahuan dan beliau salah satu sosok yang bikin saya tuh ingin belajar terus. Jadi kayak saya selalu berpikir kayak saya tidak mau jadi orang rata-rata. Itu gampang untuk menjadi orang rata-rata, tapi untuk menjadi orang yang
Tidak Jadi rata-rata. Habibie adalah salah satu idola. Idola banget, Masya Iya, Allah. iya. Di Saya Papua bahkan mengikuti ritual-ritual dia, bangun tidur dia, sholat subuh dia ngapain. Saya mencoba untuk ikut itu. Iya. Oke. Kalau di Papua nggak ada yang diidolakan selain Abah? Mamah lah. Selain Mama dan Abah? Komjen Paulus Waterpauw. Betul. Bukan Taha Al-Hamid, bukan? Saya of course ya, saya pasti ada menaruh respect terhadap beliau karena beliau juga sangat direspek sama banyak orang. Beliau punya power luar biasa untuk menggabungkan dan mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat di Papua. Cuman pakai Al-Hamid di belakang ini sebenarnya juga agak-agak repot ya, karena beliau kan dulu terkenalnya karena beliau menengahkan ya, maksudnya menjadi mediator atau sebagai sekjen dari itu kan Papua Merdeka itu. Jadi mendudukkan masyarakat Papua dengan Gus Dur dan sebagainya. Cuman kan jadinya ketika saya ini NKRI banget dan saya luar biasanya gamblang, saya bilang saya NKRI. Kenapa gitu loh. Terus mereka akhirnya menghubungkan dengan Toha gitu loh. Kenapa Toha Al-Hamid Toha Al-Hamid ini mendukung kemerdekaan? Kenapa kamu yang punya suara juga lantang, kenapa tidak mendukung hak kami gitu? Jadi saya dibully juga karena itu lagi, karena saya tidak mendukung kekejaman KKB ini kan. Saya betul-betul NKRI. Terus saya pikir loh, semua orang punya hak untuk beropini dan kalian punya hak untuk beropini untuk merdeka kan, tapi kan saya juga punya hak untuk beropini, saya NKRI, kenapa salah gitu. Kamu bilang kekejaman KKB, tapi orang-orang juga mengatakan sebagian dari militer kita juga kejam. Polisi kita kejam. Ya, kejam hanya untuk halayak tertentu sepertinya, tidak untuk semuanya. Maksudnya dia pilih-pilih kasih. Gitu. Emang KKB nggak gitu? Apa? Emang KKB nggak milih-milih juga semuanya disikat? Nggak juga kan? Semuanya disikat. Maksudnya kalau ngomongin tentang semuanya disikat, ya harusnya juga semuanya disikat lah. Jangan cuma KKB doang yang disikat, koruptor juga disikat lah gitu loh. Jangan diskriminasi. Jangan diskriminasi diskriminasi hukum. Kalau mau menegakkan hukum ya semuanya ditegakkan. Jangan tiba-tiba koruptor masuk penjara, tidurnya di hotel yang paling bagus, yang paling mewah, habis itu mau makan seafood, keluar dijemput sama Alphard kan gitu. 6 mobil dijemput bayar 80 juta. Ini saya tahu kan. Koruptor yang mana itu? Nggak bisa disebut. Maksudnya jangan ada pilih kasih gitu loh. Kamu insinuasi kalau nggak sebut. Ini aja inisial aja. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau gitu. Ya kalau nonton yang nggak tahu ya tahu. Kalau yang tapi ini bukan bohong, ini fakta kan. Jadi saya tahu persis. Oke. Ada lagi yang menarik sebenarnya. Papua dipecah menjadi 6 provinsi sekarang. Provinsi. Betul. Jumlah penduduknya tidak banyak. Seluruhan. Iya, seluruhnya paling nggak sampai 5 juta kan? Iya, 3 jutaan. 3 jutaan. Nah, ini sebenarnya bukan ditujukan sepenuh-penuhnya untuk mensejahterakan rakyat. Ada yang berpendapat begitu. Tapi ini dipecah karena ada kepentingan politik yang bekerja. Bagaimana jawabanmu? Kalau menurut saya, oke ya teman-teman, ini saya bicara untuk menurut saya aja, terlepas dari saya masuk politik atau tidak politik, ini personal opinion ya. Kamu sekarang jadi orang politik. Betul, tapi ini saya mau bilang begini Pak. Papua itu luasnya 3,5 kalinya Pulau Jawa, ya. Tapi penduduknya juga hanya 3 juta, ya kan Pak? Jadi menurut saya untuk membuat pemekaran ini hanya berdasarkan kemauan bukan kemampuan, menurut saya. Jadi hanya pengen aja nih dimekarkan. Karena ada kepentingan politik tadi. Nanti ditaruhlah kan siapa PJ-PJ-nya nih, atau siapa gubernur-gubernurnya, diatur lagi nih sama oknum-oknum politik yang jahat-jahat ini. Habis itu supaya nanti mereka bisa, ya itu kepentingan politik lah. Jadi kalau menurut saya tidak perlu sebenarnya. Karena sebenarnya 3 juta itu bukan banyak orang. Kalau dibandingkan dengan Pulau Jawa yang 3,5 kali lebih kecil dari Papua yang ada 80-an juta jiwa, perlu banyak provinsi dan perlu banyak pemerintah gitu. Tapi di sisi yang lain ada pandangan gini. Jangan membagi wilayah atas jumlah orang, tapi bagilah wilayah juga atas luasnya spasial. Ya, spasial. Jadi kombinasi itu yang harus dilihat. Betul. Jangan membagi APBD berdasarkan jumlah orang, tapi lihatlah konteks daerah dan kesulitannya. Betul. Jadi dengan begitu sebenarnya bukan soal jumlah orangnya, tapi juga ada wilayahnya yang sangat sekarang luas. Bapak mengekarkan daerah itu dan orangnya tidak ada.
Maksudnya belum banyak, belum yang satu provinsi aja masih gagal Pak diurus Pak. Ngapain banyak-banyak? Gitu loh. Terus memengkarkan daerah yang topografinya oke lah sebesar itu ya, demografinya sedikit tapi topografinya sebesar itu. Mau buat siapa? Sekarang belum perlu menurut saya. Jadi posisimu belum perlu. Belum perlu. Suatu ketika nanti akan perlu. Iya. Oke. Ulfa jelasin. Ulfa. Jelasin kamu jadi sekarang calon dari calon legislatif DPR RI dari daerah pemilihan Papua, Provinsi Papua. Dari Partai Nasdem. Nomor urut 3. Nomor urut 3. Oke. Ngomong di situ lah. Oh, di mana? Di sini ya? Di sini. Di sini. Iya kan, benar kan? Boleh. Oke, halo. Assalamualaikum. Saya S. Olfah Alhamid, caleg DPR RI, Dapil Papua, nomor urut 3. Ada 3 doang calonnya dari Nasdem, saya nomor urut 3 dan saya sendiri perempuannya. Jadi ya. I don't know, cuma bilang aja supaya gampang ingatnya. Gampang ingatnya kan cowok-cowok cewek gitu loh. Tidak banyak kan, tidak banyak. Apalagi kalau dibuka ini berarti itu Papua banget. Iya, rambutnya lebih besar lagi. Jadi maksudnya kalau selama ini daerah dipimpin oleh laki-laki mungkin tidak becus, siapa tahu kalau perempuan lebih becus. Iya. Dalam 3 bulan pertama kalau kau terpilih, apa yang akan kamu lakukan? Mendengarkan dulu. Mendengar. Saya akan datang. Saya sudah, insya Allah sudah bikin semuanya. Saya sudah akan 1 tahun pertama saya akan duduk dan saya mengobservasi dan saya akan mendengarkan semuanya di dalam rapat-rapat itu. Saya akan duduk dan observasi dulu. Tapi saya sudah punya semuanya. Saya sudah tulis apapun yang mau saya perjuangkan. Tapi untuk tahun pertama saya akan lebih banyak mendengarkan. Di tahun kedua baru kita bolak-balik meja tidak apa-apa. Oke. Apa program strategik yang paling jadi andalan dari visi dan misi Anies Amin yang akan kamu coba tawarkan ke masyarakat di sana? Dari visi, ternyata yang saya turun dan saya cek dan yang saya sudah bikin datanya ternyata sangat sama dengan visi dan misi Bapak, yaitu education, health, and economic. Dan itu semua ada di bagan yang saya bikin, saya sudah kasih Bapak kemarin. Itu semua berkesinambungan dan itu semua akan meningkatkan kualitas hidup seseorang di sana. Kalau ini semua baik, ekonominya, kesehatannya dan pendidikannya baik, pasti kualitas hidupnya meningkat. Nah, ini yang sama dengan saya dan itu yang menurut saya ini masalah paling utama di sana. Jadi akan ini yang saya bahas dan akan ini yang saya berarti infrastruktur dasar yang didahulukan. Iya, menurut saya untuk transportasi atau maksudnya belah gunung untuk jalan darat itu menurut saya perlu dibuat, tapi menurut saya bukan yang utama ya. Yang utama itu tadi ya dalam bagian kemanusiaannya dulu deh. Jadi perbaiki kesehatannya, perbaiki edukasinya dan perbaiki ekonominya, insya Allah akan memperbaiki kualitas hidup masyarakat di Papua. Bagaimana mengatasi ketegangan politik yang terus-menerus naik turun? Kita sih santai aja kalau Nasdem mah tidak apa-apa. Namanya niat baik pasti juga banyak cobaan. Terima kasih, sampai ketemu lagi oleh Olfah Alhamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.